Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang iman kepada malaikat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran iman kepada malaikat. 1. Yaitu meyakini malaikat-malaikat Allah SWT itu ada dengan ikhlas. Kedua, mengakui kebenaran adanya malaikat-malaikat Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Nah, malaikat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Mudah-mudahan kalian di rumah pernah membacanya ya, atau pernah mendengarkannya. Malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat terbuat dari cahaya. Kalau Adam, manusia terbuat dari tanah. Kalau iblis terbuat dari api. Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis dan malaikat bersujud kepada Adam. Tapi iblis menolak karena dia merasa lebih kuat dan lebih hebat daripada Adam. Dia merasa saya lebih hebat, saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari lumpur, dari tanah liat yang hitam. Mulia mana aku dan Adam? Dengan sombongnya dia menentang perintah Allah. Hingga iblis pun diusir dari surga. Akan tetapi malaikat yang terbuat dari cahaya, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti dan bersujud kepada Adam. Walaupun Adam terbuat dari tanah yang hitam. Makhluk Allah yang taat kepada Allah. Makhluk Allah yang taat. Dia tidak pernah membantah perintah Allah. Ketika Allah menyuruh malaikat menyebarkan rizki di muka bumi, walaupun malaikat pun menyebarkan rizkinya. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa si fulan, dia pun mengikuti perintah Allah. Ketika Allah merintahkan mencatat amal baik dan amal buruk manusia di dunia, malaikat pun mengikuti perintah Allah. Dan masih banyak ketaatan-ketaatan yang malaikat lakukan. Ketiga, termasuk makhluk yang gaib, makhluk yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Keempat, makhluk yang suci. Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Dia tidak pernah marah seperti manusia. Dia tidak pernah kesal, benci, iri hati, dengki dan kepada yang lain. Ya, dia tidak seperti manusia yang mempunyai rasa benci, yang mempunyai rasa kesal dan lain sebagainya. Tetapi dia adalah makhluk suci yang senantiasa bertasbih kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah setiap harinya, setiap saat, setiap detik. Nah, sekarang sifat malaikat itu seperti apa? Apakah sama seperti manusia? Atau apakah sama dengan seperti makhluk lainnya? Kita lihat ya. Nah, sifat malaikat itu adalah selalu bertasbih baik siang maupun malam. Dia tidak pernah berhenti bertasbih, berzikir kepada Allah, ya. Tidak, walaupun misalnya aduh aku lelah, dia nggak pernah lelah, selalu bertasbih kepada Allah, ya. Tidak pernah tidur.
terus bertasbih. Kedua, tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Jadi tidak seperti iblis. Iblis memiliki sifat sombong. Aku terbuat dari api, aku yang paling perkasa dibandingkan dengan Adam. Tapi malaikat tidak pernah sombong. Jadi kalau ada manusia yang sombong, hati-hati. Ya. Bisa jadi manusia tersebut didekati oleh syaitan. Karena yang syaitan atau iblislah yang sombong. Tidak berjenis kelamin, makanya tidak mempunyai nafsu. Tidak memiliki hawa nafsu, ya. Tidak ingin makan. Kalau kita sedikit-sedikit lapar, aduh lapar. Ya, sedikit-sedikit haus, ya. Tapi kalau malaikat tidak. Ya, karena tidak mempunyai nafsu untuk makan, untuk minum, untuk tidur dan lain sebagainya. Oke, yang kelima, tidak makan dan minum serta tidak tidur, ya. Jadi kalau malaikat tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, juga tidak pernah ngantuk. Dapat berubah bentuk sesuai kehendak Allah. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Ketika para umatnya pada waktu itu diazab, ya, umat Nabi Lut diazab, malaikat datang kepada Nabi Lut untuk menyelamatkan Nabi Lut serta umatnya, ya, untuk pergi ke negeri lain yang aman supaya tidak mendapatkan musibah, yaitu berupa gempa. Nah, malaikat berwujud menjadi seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, ya, yang keren, ya, kalau bahasa sekarang yang keren, ya, dan berubah wujud. Nah, itu malaikat bisa berubah wujud atau bisa berubah wujud pada saat bertemu dengan para nabi yang lain, ya, seperti ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkunjung menanyakan tentang ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan. Dia berwujud menjadi seorang laki-laki. Dan masih ada beberapa perwujudan yang dilakukan oleh malaikat, tetapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi hanya bisa berwujud menyerupai bentuk yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki tugas-tugas tertentu. Ada tugasnya pencabut nyawa, ada tugasnya memberi rizki, ada tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan, yang insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, anak-anak, materi tentang iman kepada malaikat sampai di sini. Nanti Ibu akan melanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang tugas-tugas malaikat, ya. Jazakumullah khairan katsiran anak-anakku. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian maknai. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.